Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan umur kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan dzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah jadikan catatan amal soleh untuk kita semua dan jadikan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Oke, ya, kita akan awali dengan dzikir pagi. Monggo itu yang sudah dibagikan bisa dibuka dulu. Dzikir pagi ya. Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Iya, di tandai mungkin. Ini dikumpulin dibagi itu yang lebih tidak dibawa Oke, kita lanjut kajian kita Al-Hikam. Sudah sampai pasal 60. La shaghirata idza qabala ka'atluhu. Tidak ada dosa kecil jika kita berhadapan dengan keadilan Allah. Wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Dan tidak ada dosa besar jika kita
berhadapan dengan karunia Allah. Ya, sekali lagi tidak ada dosa kecil jika kita berhadapan dengan keadilan Allah, tetapi juga tidak ada dosa besar ketika kita dihadapkan pada karunia Allah. Apa maknanya? Di nek kono di nganu tadi kono patene di mesake sing buriti. Maknanya adalah kalau kita ini berdasarkan hukumnya Allah saja, tanpa ada rahmatnya Allah, tanpa ada karunia Allah, maka kita ini tidak ada dosa kecil, adanya dosa besar. Kok bisa? Karena kita setiap hari numpuk dosa. Kita kan kalau mau jujur setiap hari kita melakukan dosa. Dan itu kalau kecil, ya kan? Tidak ada ampunan Allah. Ini hanya menimbang antara dosa dan amal. Nah, kita ya sudah nggak ada dosa kecil, Pak. Adanya dosa besar. Ya kan? Jadi kan kalau kita bicara hukum nih, misalnya orang disidang di depan pengadilan. Pengadilan hakim memutuskan hukuman, itu pertimbangannya apa? Hanya tadi tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa dia sudah melakukan kesalahan bla 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 gitu kan. Nah, kemudian karena berdasarkan undang-undang, maka kesalahan itu harus dihukum seperti ini gitu kan. Itu yang kemudian disebut adil. Nah, kita ini Pak, kalau kemudian hanya berhadapan dengan keadilan Allah, ya sudah, pasti kita ini dihitung-hitung dosanya, kita akan ya sudah, ya kan, pasti nggak ada dosa kecil, dosanya banyak. Kita ini setiap hari kita melakukan dosa. Tetapi sebaliknya tidak ada dosa besar manakala kita dihadapkan pada karunia Allah, rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Ya ampunannya Allah itu. Karunia Allah itu berupa ampunan. Jadi bersyukur Allah itu masih memberikan ampunan kepada kita. Allah memanggil kita. Kalau sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit ke bumi, kemudian mengatakan kepada manusia, wahai manusia, siapa yang meminta kepadaku, aku kabulkan. Dan barang siapa yang meminta ampunan, aku ampuni. Ini kan rahmatnya Allah nih, kasih sayang Allah. Kalau tidak ada ampunan Allah, Pak, ya kita ini mau apa? Ya kan? Dosa besar itu tidak akan ada kalau kita diampuni oleh Allah. Allah mengatakan, innallaha sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yakfiru. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Gitu kan? Tetapi itu dengan catatan, innallaha la yakfiru ayyusyraka. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, dosa syirik yang mana yang tidak diampuni manakala sampai mati dia tidak meminta ampunan. Itu aja sudah. Tapi kalau kemudian kita minta ampunan kepada Allah, Allah akan mengampuni. Ya sudah, ini catatannya, bahwa Allah itu akan mengampuni dosa apapun yang besar, bahkan termasuk syirik, ketika kita ini sebelum mati sudah meminta ampun kepada Allah. Nah, maka ingat kita, kalau kita tadi bicara tentang rahmatnya Allah yang luar biasa, kan ingat kisah yang mungkin pernah saya sampaikan ya, yang ada orang terdampar di sebuah pulau gitu ya, sendirian ya, karena tadi kapalnya pecah,
dia kemudian akhirnya terdampar di sebuah pulau sendirian. Di sana di pulau itu dia dikaruniai oleh Allah tanaman buah-buahan sehingga dia bisa makan di sana gratis, nggak perlu pakai nyangkul, ya, nggak perlu nanam, nggak perlu nyirami, wes pokoknya sudah ada buah dan buahnya terus ada. Gitu. Jadi ini ceritanya nih, pulaunya ini seperti bukit, dia ini ada mata airnya tadi di bawah, kemudian ada tanam-tanamannya, tanaman buah-buahan gitu ya, untuk dia makan. Dia kemudian ke atas bukit bikin gubuk di sana. Di gubuk itulah dia nggak ngapa-ngapain, Pak. Ya ini kan luar biasa ya, orang tinggal sendirian di sebuah pulau. Kemudian karena dia merasa diselamatkan oleh Allah, dia di situ isinya cuma beribadah kepada Allah, dzikir, sholat, kira-kira begitulah bayangannya ya. Nggak ada orang lain di pulau itu. Jadi ini kalau kita bicara tentang kemungkinan dosa itu ya sedikit sekali. Dosa itu biasanya ada karena kita berhubungan dengan orang lain. Lah kalau nggak ada orang lain, mau dosa sama siapa, Pak? Kira-kira begitu ya. Jadi ini karena kita bisa bayangkan ada orang yang tidak melakukan dosa. Subhanallah, orang ini tidak melakukan dosa karena nggak ketemu orang. Kita ini ketemu orang itu kemungkinan dosa itu banyak. Dosa, contoh ya, kita ketemu orang, dosa melihat orang itu bisa berdosa gitu kan? Melihat orang itu bisa berdosa. Belum kemudian muncul ucapan bisa berdosa. Ya, no? Katakanlah bukan fisik, hati itu bisa berdosa enggak? Bisa. Wah, itu kita itu batin. Wah, ini orang ini gini-gini. Nah itu ya. Jadi kemungkinan berbuat dosa itu biasanya karena kita ketemu orang. Nah kalau Anda nggak ketemu orang, insya Allah nggak berbuat dosa. Ya, ini tinggal berbuat dosa sama Allah bisa. Tapi orang ini enggak. Ini orang ini kemudian dzikir terus kepada Allah. Ya, itu luar biasa kan? Anda bisa hidup begini luar biasa. Ya, jadi kalau Anda pengen terhindar dari dosa ya tadi silakan cari pulau, ya kan? Anda menetap di sana sendirian, nggak ketemu orang itu insya Allah ya aman dari dosa. Jangan bawa HP. Nek bawa HP apa daya ya toh? Nggak ketemu orang tetap dosanya tetap jalan kalau bawa HP gitu ya. Jadi nggak usah bawa HP. Anda tinggal di sebuah pulau sendirian, insya Allah nggak ketemu orang itu Anda aman dari dosa. Bayangkan ada orang yang kemudian ibadah terus gitu, nggak ketemu orang, dan tadi dia dijamin makannya, nggak ngapa-ngapain dijamin makannya oleh Allah. Sampai kemudian beliau itu berdoa kepada Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan sujud kepadamu. Matikan aku dalam keadaan sujud kepadamu. Dan akhirnya Allah takdirkan orang ini hidup sampai usia 500 tahun. 500 tahun ibadah terus, nggak pernah dosa. Nah, kira-kira begitu ya bayangannya ya. Nah, kira-kira ini orang ini seperti apa itu nanti di akhirat itu. Ya kan? Kita bisa bayangkan kan, orang ini di akhirat mestinya masuk surga. Kata Rasulullah, orang ini nanti di akhirat dipanggil oleh Allah, wahai hambaku, masuklah engkau ke surgaku karena rahmatku. Masuklah engkau ke surgaku karena rahmatku. Orang ini karena sudah merasa bahwa hidupnya selama ini tidak pernah berbuat dosa, hanya beribadah kepada Allah, maka kemudian ketika Allah mengatakan masuklah ke surgaku karena rahmatku, beliau agak merasa gengsi sedikit. Masa saya masuk ke surga karena rahmat Allah? Maka beliau kemudian mengatakan, ya Allah, janganlah engkau masukkan aku ke surgamu karena rahmatmu, tapi masukkan aku ke surgamu karena amalku. Nah, gitu ya. Masukkan aku ke surgamu karena amalku.
Tapi Allah tetap menjawab, engkau masuk surgaku karena rahmatku. Orang ini masih ngeyel, enggak lah ya Allah, saya pengennya masuk surga karena amal saya. Maka kemudian Allah mengatakan, mantep kamu mau masuk surga karena amalmu. Ya Allah. Oke, sekarang gini aja, kita timbang aja sekarang. Itu kita timbang antara amalmu dengan nikmat yang aku berikan kepadamu seperti apa. Gitu. Ditimbanglah ini orang ini amalnya. Nah, baru kemudian ditimbang amal ini yang selama hidup 500 tahun dibandingkan dengan nikmat Allah. Kata Allah ini, aku berikan engkau mata yang bisa melihat dengan sempurna selama 500 tahun. Gitu kan? Kita bisa bayangkan nggak Pak, 500 tahun matanya bisa tetap melihat secara jelas. Nah, coba nikmatnya luar biasa kan? Jenengan nuwun sewu nih, kita ini umur kita ini kira-kira matanya masih jelas ya? Masih jelas, gitu. Ya, saya kalau nggak pakai kacamata ya nggak jelas lihat panjenengan itu ya. Jadi ini coba kita bayangkan, ada orang umur 500 tahun matanya masih jelas. Maka ketika mata ini ditimbang, nikmat mata ini ditimbang oleh Allah dengan amalnya, sudah impas duluan. Belum nikmat yang lain. Belum nikmat yang lain. Nah, kalau kemudian ditimbang dengan nikmat yang lain, ini amal kita ini tidak bisa membayar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Sehingga akhirnya orang ini mengatakan, ya Allah, nggak apa-apa deh kalau gitu, saya masuk surga karena rahmatmu. Itu akhirnya orang ini dimasukkan surga karena rahmat Allah. Ya sekali lagi, rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Kita ini kalau mau jujur, dosa kita banyak kok. Tapi kita punya harapan. Kita punya harapan. Orang beriman itu, ya, orang beriman itu dia punya harapan kepada Allah. Kenapa orang beriman hatinya tenang? Karena ada harapan. Nah, kalau panjenengan sudah nggak punya harapan, ya terus mau apa hidup ini? Tapi karena kita punya harapan bahwa sebanyak apapun dosa kita, Allah itu Maha Pengampun ketika kita datang kepada Allah. Maka kita akhirnya datang kepada Allah minta ampun. Nah, kalau jenengan nggak punya harapan, panjenengan pasti sudahlah, nggak mau ibadah lagi. Lah ngapain saya ibadah? Wong paling juga saya nanti masuk neraka, kan gitu. Tapi karena jenengan punya harapan, akhirnya kita kemudian beribadah kepada Allah. Nah, Allah itu sampai memanggil kalau kita baca surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi keburukan-keburukanmu, dosa-dosamu dengan kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan dan memasukkanmu ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi taubat adalah perintah yang diberikan Allah kepada orang yang beriman. Jadi orang beriman itu diberikan fasilitas, bahkan kemudian diminta oleh Allah ambil fasilitas itu. Nah, kalau kita ini tidak mau mengambil fasilitas kita, Pak, berupa taubat, ini dosa kita ini numpuk terus. Alhamdulillah fasilitas ampunan Allah itu untuk orang beriman banyak. Karena Allah tahu kita setiap kesempatan potensi dosanya ada. Maka kita diberi juga fasilitas untuk membersihkan dosa. Setiap sholat 5 waktu itu artinya kan kita menghapus dosa antara
waktu sholat. Tadi kita sholat subuh, itu artinya dosa antara sholat isya sampai sholat subuh dihapus. Nanti ini bar sholat subuh ngono kira-kira nglakoni dosa ora? Wah itu. Maka kemudian ada sholat duhur, di mana duhur itu ketika kita sholat akan menghapus dosa antara subuh dan duhur. Habis duhur dosa meneh, gitu kan? Akhirnya ada sholat asar, menghapus dosa antara itu. Nanti dosa meneh, ono sholat maghrib, balik maghrib dosa meneh, ono sholat isya. Jadi bersyukur di dalam satu hari saja kita punya kesempatan fasilitas yang pasti dari Allah itu 5 kali. Kalau kita mau sholat sunnah, lah itu juga fasilitas lagi, gitu kan? Itu baru dari sisi itu. Setiap hari ada fasilitas ampunan. Ya tadi ada tengah malam, kalau kemudian kita datang kepada Allah, kita sholat tahajud, kita sholat taubat, Allah kemudian mengampuni dosa kita. Luar biasa kan sayangnya Allah itu. Setiap Jumat, ini ada mingguan Pak. Setiap Jumat, ini kan tadi harian saja, kita dibersihkan loh. Setiap hari itu dibersihkan 5 kali. Nanti ketemu Jumat, ya dari Jumat ke Jumat kata Rasulullah menghapus 1 minggu sebelumnya. Bahkan di hadis yang lain ditambah 3 hari, berarti 10 hari sebelumnya. Jadi jenengan ketemu Jumat, terus melakukan ibadah Jumat, itu menghapus seminggu. Jadi fasilitasnya banyak. Itu karena apa? Karena ada fadluhu itu kata di dalam tulisan Syekh Ibnu Athaillah itu. Jadi dosa besar itu tidak akan terjadi ketika kita memanfaatkan fasilitas ampunan Allah. Tapi kan tidak semua orang paham ada fasilitas itu. Atau mungkin dia merasa dirinya sudah terlalu banyak dosanya, kayaknya nggak diampuni gitu ya. Nah ini kan ketika orang memang belum mengenal Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah, maka dia akan datang kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah melakukan kesalahan, ya. Setiap hari melakukan kesalahan. Maka kemudian setiap hari kita berusaha meminta ampunan, baik dengan sholat maupun dengan istighfar. Kalau Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa aku setiap hari itu istighfar berapa kali? 100 kali. Itu ya. Maka kita ini umatnya ya paling ora ya podo. Ning mergo kene awake tidak maksum, kita ini bukan orang yang tidak punya dosa. Kalau Rasulullah itu kan maksum ya. Beliau tidak ada dosanya. Lah kita ini dosa terus, maka harusnya tidak cukup 100 kali. Nah, ini berkaitan dengan ini loh ya. Kebetulan ini masuk bulan Maulid ya. Ini sekarang tanggal 1. Ketika ada peringatan-peringatan Maulid gitu, orang biasanya fokus hanya pada bagaimana bersolawat kepada Nabi. Betul, kita bersolawat kepada Nabi merupakan salah satu ibadah, ya kan? Karena Allah sendiri bersolawat, maka kita disebutkan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah Allah. Wahai orang yang beriman, shollu 'alaihi, berilah solawat kepada Nabi dan berilah salam baginya. Maka kita kemudian memperbanyak solawat. Ketika kemudian orang masuk bulan Maulid itu, bulan Rabiul Awal, wah itu sholawatan terus gitu sampai engko tanggal 12. Kita ngono ya biasanya ada begitu ya, sampai tanggal 12. Engko bal tanggal 12 ya bar. Nah, pertanyaannya, apakah cukup itu ketika kita itu memperingati Maulid? Harusnya tidak. Karena yang paling penting ketika kita itu belajar mensyukuri akan kehadiran Rasulullah ke dunia ini, itu tidak cukup dengan sholawat.
sholawat wajib, tetapi yang paling penting kita mengikuti apa yang beliau ajarkan. Nah kita ini kan, ya maaf ya, pengen dapat syafaatnya Rasulullah. Gitu. Kita pengen dapat syafaatnya Rasulullah setiap kali kajian, setiap kali itu kita diomongkan kita pengen dapat syafaatnya Rasulullah. Dengan sholawat, iya betul kita sholawat. Tapi sholawat itu harusnya ditunjukkan dengan kita berusaha meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kalau kita kemudian merujuk pada para sahabat itu saking pengen menirunya Rasulullah itu ditiru gerak-geriknya itu ya. Rasulullah itu kalau jalannya gimana gitu ya. Nah, nanti satu saat kita coba akan kaji tentang ciri-ciri fisik Rasulullah, bagaimana ada beliau dan sebagainya, untuk kemudian kita tiru. Nah, meniru Rasulullah itu merupakan ibadah. Karena kalau di dalam surat Ali Imran itu disebutkan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku, ya, ikutilah Rasul. Jika engkau mencintai Allah, ikutilah Rasul. Kalau kita mengikuti Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi supaya kita itu dicintai oleh Allah, maka caranya adalah kita dengan mengikuti Rasulullah. Termasuk ini tadi ketika kita bicara tentang istighfar. Kalau Rasulullah itu istighfarnya beliau 100 kali, maka kita ikuti. Bahkan karena kita merasa diri kita ini banyak dosanya, kita lebihkan, tidak cukup 100 kali. Gitu. Ketika Rasulullah itu ya menjadi panutan kita, beliau itu setiap malam itu sholat malam, sampai digambarkan oleh Aisyah itu kakinya bengkak-bengkak karena lamanya beliau sholat malam. Ya pertanyaannya, kita bisa meniru beliau atau tidak? Maka ini tugas kita sebenarnya untuk meniru Rasulullah. Di bulan Rabiul Awal ketika ngomong tentang maulid, yang paling penting adalah meniru pribadi Rasulullah. Yang paling penting itu, ya. Sholawatan iya silakan. Kan sholawatan tidak hanya berada hanya di bulan Rabiul Awal, ya kan? Kenapa tidak di bulan yang lain itu? Ya sholawatan aja terus, gitu. Memang itu. Ya saya termasuk orang yang merutinkan sholawat. Enggak perlu saya sebutkan berapa kali saya sholawat, tapi saya merutinkan sholawat. Karena tadi itu perintah Allah saja. Saya mengatakan itu perintah Allah. Allah mengatakan shollu alaihi wasallimu taslima. Ya sudah, saya lakukan aja. Sholawat terus sebanyak-banyaknya setiap hari. Ya kan? Tetapi yang paling penting di luar sholawat, kita sebagai umatnya niru apa yang dilakukan Rasulullah. Kita cari referensinya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah dosa kita itu bisa diampuni. Karena apa? Wah, ada beberapa tadi kan, fasilitas ampunan sudah kita ambil. Kemudian nanti insya Allah ketika kita di akhirat itu, kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Maka kalau kemudian Nabi Muhammad mencari umatnya, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Dan ketika Nabi Muhammad itu memintakan syafaat kepada Allah, ini umatku ya Allah, maka insya Allah kita ini termasuk orang yang pantas mendapatkan syafaat Rasulullah. Kenapa? Karena kita niru Rasulullah. Gitu loh. Kita niru. Lah, kalau panjenengan itu hanya mengandalkan sholawat tapi tidak meniru Rasulullah, kan kontradiktif ya, kan? Kira-kira gitu ya. Jenengan itu memuji Rasul, tapi dalam praktek kehidupan itu panjenengan tidak meniru Rasul. Nah itu hal-hal yang menurut saya kok kadang-kadang aneh itu ya. Jadi meniru Rasul itu kalau kita sudah menyatakan diri sebagai
seorang pengikut Rasulullah, kita sudah menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka karena kita bersaksi Muhammad itu utusan Allah, kita tiru apapun yang menjadi sabda beliau, kita usahakan untuk kita laksanakan. Rasulullah itu orang yang lemah lembut, maka kita tiru. Rasulullah itu orang yang bisa menahan marah, maka kita tiru. Rasulullah itu orang yang mengajarkan kepada umatnya supaya menuntut ilmu, maka kita tiru. Jadi umatnya Rasulullah itu bukan umat yang malas untuk belajar. Umatnya Rasulullah adalah umat yang terus mau belajar. Sehingga kalau kita kemudian membaca para sahabat, para salafus soleh itu, mereka ini kalau ngaji ya, itu kemana-mana Pak. Contohnya misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau menuntut ilmunya kan muter-muter Pak. Ya, beliau sebelum menjadi ulama yang terkenal, beliau menuntut ilmu kemana-mana. Pertama beliau menuntut ilmu di Mekah. Setelah di Mekah itu beliau kemudian karena gurunya di Mekah ini sudah merasa ilmunya sudah sudah disampaikan semua kepada Imam Syafi'i, kemudian gurunya mengatakan sekarang engkau ke guru sana, ditunjukkan ke ke Irak, tapi sebelum ke Irak suruh mampir dulu ke Madinah. Jadi beliau ini kemudian berguru di Madinah, setelah itu ke Irak. Coba Pak, sampai sebegitunya loh Pak. Ini jauh-jauh loh, dari Mekah berguru ke Madinah, kemudian setelah itu ke Irak. Di Irak inilah beliau kemudian melanjutkan perjuangan gurunya dan akhirnya menjadi ulama besar di sana. Gitu. Lah itu seperti itu harusnya. Ya kita juga sama, kita mestinya berusaha untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, meskipun kita ini sudah mungkin umurnya ya. Nggak apa-apa, kita terus belajar Pak. Minimal itu ketika kita belajar ya, katakanlah misalnya kita mungkin termasuk orang-orang yang ketinggalan ilmunya, nggak apa-apa. Catatan prosesnya itu yang paling penting, bukan catatan hasilnya. Jadi belajar itu tidak ngejar hasilnya, tapi ngejar prosesnya. Kita mendapatkan catatan amal itu bukan karena hasilnya. Kita ini belajar nggak bisa-bisa, nggak apa-apa, tapi proses belajar itu menjadi catatan amal soleh. Ada orang yang sekali belajar bisa, ya alhamdulillah, dapat dia, ya, dapat catatan amalnya soleh, tapi juga ilmunya masuk. Tapi kan ada juga orang yang sudah belajar nggak masuk-masuk gitu ya, ya nggak apa-apa, tetap terus belajar, gitu. Belajar baca Quran nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Maka Rasul mengatakan orang yang baca Qurannya masih grotal-gratul itu, dia dapat pahala 2 kali. Ya kan, double pahalanya. Kok bisa double? Iya, dia pahala karena berusaha tadi untuk bisa baca, kemudian pahala itu tadi, pahala yang sudah dibaca. Jadi dapat double pahalanya. Itu motivasi. Maka kemudian karena kita itu tadi menjadi umatnya Rasulullah, oke, saya lakukan. Ya kan gitu. Rasulullah mengatakan apa, saya lakukan. Rasulullah mengatakan apa, saya lakukan. Sudah itu aja. Hari ini itu kita duduk di sini, Pak. Ini kan juga dalam rangka kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasul. Kita awali dengan dzikir pagi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomahkan dzikir paginya, tidak cuma di sini setiap hari kita baca dzikir pagi itu. Kenapa? Karena kita butuh. Jadi nanti silakan kalau di buku itu jenengan bisa baca artinya ya. Jenengan kalau sudah ngerti artinya, insya Allah nanti jenengan merasa butuh untuk membaca setiap hari. Nah, kalau jenengan nggak ngerti artinya kan, saya baca ini apa maknanya. Tapi kalau jenengan sudah tahu artinya, insya Allah nanti, oh ternyata saya butuh setiap hari untuk baca ini. Terus gitu, rutinkan itu, gitu kan. Sehingga ketika nanti kita mati itu ada catatan amalnya, minimal catatan amalnya apa? Loh ini loh saya rutin baca ini gitu ya. Lisan ini sudah biasa dzikir.
Dan paling penting Pak, kalau orang sudah biasa zikir, cirinya gini ya gampangnya. Cirinya orang kalau lesannya terbiasa zikir, itu di dalam keadaan tidak sadar juga keluarnya zikir. Contoh orang tidak sadar itu apa? Kaget. Apalagi kalau ngelindur, nah itu ya, tidur, ngelindurnya dikit. Wah, ya kira-kira ya pernah ketemu nggak ada orang ngelindur dikit? Wah itu luar biasa itu. Ngelindurnya ya dikit. Itu. Sehingga nanti ketika jenengan pada saat sakaratul maut itu insya Allah dikir, karena ini sudah berada di alam bawah sadar gitu Pak. Jadi kenapa kok orang itu kok bisa dikir antara ketika sakaratul maut ya ditalkin itu kan ada yang gampang ada yang susah. Ya itu tadi kebiasaannya. Kalau dia selama hidup itu biasa, maka ini alam bawah sadarnya itu sudah begitu diomongin dia nyaut. Lah kalau jenengan nggak biasa, Arab ditalkin, diasin ya meneng, nah gitu kira-kira ya. Ya karena nggak biasa. Maka ini mari kita coba membiasakan diri sebagai bentuk cara kita ini kan tadi supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sekali lagi tidak ada dosa kecil kalau kemudian kita dihadapkan pada keadilan Allah, tapi Allah itu punya rahmat sehingga insya Allah juga nggak ada dosa besar yang tidak diampuni. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita menghadap Allah itu dalam keadaan sudah terampuni dosa-dosa kita, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu ya. Jadi doa ini itu kalau tadi panjenengan ngerti doa ini intinya taubatan qablal maut. Kita ini diterima tobatnya sebelum mati. Terus apa lagi? Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah mati. Nah, terus yang terakhir itu afwa indal hisab, dan kita itu mendapatkan maaf pada saat hisab. Coba kalau kita itu sudah dapat itu semua, aman Pak. Insya Allah kita ini hisabnya dalam kondisi baik. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.